Setter Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks belak-belakan mengapa menang lawan I-Peppers, ada peran penting Mega dan Gia. Yeom Hye-son yang berposisi sebagai setter di Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks turut membicarakan Megawati Hangestri Pertiwi usai kemenangan melawan Gwangju I-Peppers Savings Bank. Daejeon Red Sparks berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas I-Peppers di Pepper Stadium di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. Dengan kemenangan ini, Red Sparks pun berhasil bangkit setelah sebelumnya kalah 2-3 dari IBK Altos. Kemenangan atas I-Peppers ini tak lepas dari peran Megawati Hangestri yang menjadi top skor dengan raihan 23 poin. Ini menjadi kemenangan perdana Red Sparks pada putaran ketiga atau kemenangan ke-6 pada keseluruhan Liga Voli Korea musim ini. Megawati tampil sebagai top skor Red Sparks namun tidak menjadi pemain terbaik atau most valuable player dalam pertandingan melawan I-Peppers. Hye-son terpilih menjadi MVP berkat penampilannya yang cukup apik dalam membangun serangan Red Sparks. Dalam wawancara usai pertandingan, Hye-son menceritakan jalannya laga dan berbicara soal Megawati serta Giovanna Ziamilana yang merupakan speaker andalan Red Sparks. Saya pikir ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan, jadi saya bermain maksimal. Karena saya bisa menerima dan mengumpan, saya bisa memanfaatkan Mega dan Zia dengan baik, ucap Hye-son dikutip dari media sosial Red Sparks. Pengaturan waktu penting dalam serangan cepat, jadi saya berkomunikasi dengan penyerang dan memandu mereka sambil latihan. Jalan masih panjang. Saya berharap bisa menunjukkan performa yang baik pada laga selanjutnya. Saya akan berusaha lebih keras, katanya. Gelar MVP bagi Hye-son terbilang jarang terjadi karena biasanya yang menjadi pemain terbaik setelah Red Sparks menang adalah Megawati atau Zia. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Gincheon Korea Expressway Hipes pada laga ketiga putaran ketiga Liga Voli Korea Rabu 13 Desember 2023. Pada putaran pertama Red Sparks menang atas Hipes, namun pada putaran kedua Megawati dan kawan-kawan menelan kekalahan dari tim tersebut. Kini perjuangan Megawati makin berat untuk naik klasemen mengingat Bank Industri IBK Bola Voli Putri berhasil mengalahkan Korea Expressway Corporation dengan berbagai jalur serangan yang dipimpin oleh setter timnas Thailand Ponpoon. IBK Industrial Bank mengalahkan Korea Expressway Corporation dengan skor set 3-0 dalam pertandingan kunjungan wanita Liga V Bola Voli Profesional Dodram 2023-2024 yang diadakan di Gimnasium Gincheon di Gyeongbuk. IBK Industrial Bank yang berhasil meraih 3 kemenangan berturut-turut naik ke peringkat keempat dengan 8 kemenangan, 7 kekalahan, dan 22 poin mengalahkan Cheongkwan Jang 6 kemenangan, 8 kekalahan, 20 poin. Korea Expressway Corporation peringkat ke-6 mengalami kerugian ke-5 berturut-turut. Abercrombie dari Industrial Bank of Korea mencetak 17 poin termasuk 4 servis AC dan memimpin kemenangan dengan tingkat keberhasilan serangan 51,52%. Sung Ju-pyo 10 poin, Min Kyung Hwang 9 poin, dan Jeong Min Choi 8 poin juga bermain bagus. Kabar bahagia, pevoli Indonesia bisa ikuti jejak Megawati. Ya, rapor gemilang yang ditunjukkan para pemain Asia di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 nampaknya memberikan harapan baru bagi beberapa negara bagian Asia lainnya untuk ikut berpartisipasi di Liga Voli Korea Selatan. Penerapan pemain voli dari kuota Asia ini dirasa memberikan keuntungan tersendiri bagi peningkatan kualitas voli di negeri gingseng tersebut. Salah satu pemain kuota Asia yang kerap menjadi sorotan selama bertanding di Korea adalah Megawati Hangestri. Megatron yang memperkuat salah satu tim Korea yakni Red Sparks dan berhasil menunjukkan penampilan apiknya. Megawati Hangestri bahkan sering menjadi pencetak poin terbanyak untuk timnya itu berhasil masuk dalam daftar top skor. Megawati Hangestri yang hadir dengan penampilan berbeda mengenakan hijab berwarna hitam menjadi ciri khas dari pemain andalan Red Sparks tersebut. Tak hanya itu, Megawati Hangestri juga telah meraih gelar Most Valuable Players dalam kurung MVP sebagai pemain terbaik pada putaran pertama lalu. Walau pada putaran kedua performa Megatron, julukan Megawati Hangestri ini menurun. Tetapi ia tetap tampil menonjol dan membawa timnya mengupayakan kebangkitan di tengah keterpurukan yang dialami Red Spark sepanjang putaran kedua lalu. Tak hanya Megawati Hangestri, sejumlah pemain Asia lainnya yang ikut meramaikan kompetisi bergengsi di Korea tersebut ikut memberi dampak positif bagi tim yang diperkuatnya. Dilansir dari Mania Times, Korea Volleyball Organization (KOVO) mengadakan diskusi mengenai perluasan jumlah negara yang memenuhi syarat untuk kuota Asia bola voli profesional.
di mana Kovo memperluas kuota Asia yang sebelumnya hanya 10 negara menjadi 64 negara di Federasi Bola Voli Asia. Dan ke-14 organisasi bola voli profesional putra dan putri akan membahas cara-cara untuk meningkatkan jumlah negara yang memenuhi syarat untuk kuota Asia yang diperkenalkan musim ini. Kuota Asia adalah sistem untuk memilih pemain dari benua Asia terpisah dari sistem pemain asing saat ini yang memungkinkan tim untuk mengontrak satu pemain per tim. Dan Kovo mengadakan uji coba pertamanya pada bulan April dan beroperasi penuh untuk musim 2023 hingga 2024. Beberapa pemain yang berhasil memenuhi kuota Asia di Liga Korea musim ini. Di antaranya 1. Penyerang berhijab asal Indonesia, Megawati Hangestri Red Sparks 2. Pemain tim nasional Thailand, Ponpun Gedpart IBK Altos 3. Penyerang asal Thailand, Wipawi Sitong Hyundai Hillstatter. 4. Pemain Mongolia Bayar Saihan Batsoo dalam kurung Oka Financial Group. 5. Libero Jepang Ryohei Iga dalam kurung KEPCO. 6. Pemain Taiwan Liu Hangmin dalam kurung KB Insurance. Mereka membawa kehidupan baru di Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 dengan ketangguhan dan permainan kreatif mereka yang unik serta tinggi badan dan pertahanan yang solid. Dengan kesuksesan di perempat final Asia yang telah mengakar, ada kebutuhan untuk menyempurnakan dan memoles sistem lebih lanjut. Fokus utama dari diskusi kelompok kerja ini adalah untuk memperluas jumlah negara kuota Asia dari 10 negara menjadi 64 negara anggota Konfederasi Bola Voli Asia dalam kurung AVC. Untuk pertama kalinya, AVC membatasi jumlah pemain kuota Asia menjadi 10 orang, dengan 4 orang dari Asia Timur Jepang, Mongolia, Taiwan, dan Hong Kong dan 6 orang dari Asia Tenggara Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Myanmar. Australia, yang secara efektif merupakan negara Eropa, akan dikeluarkan dari kuota Asia musim depan dengan tujuan untuk memperluas jumlah negara. Gagasan untuk membuka pintu bagi para atlet dari Asia Tengah dan Barat Daya, seperti Kazakhstan, Pakistan, dan Uzbekistan. Dikatakan mendapatkan daya tarik setelah penampilan mereka yang mengesankan di Asian Games 2022 Hangzhou. Federasi pria dan wanita telah mencapai konsensus untuk meningkatkan jumlah negara dalam kuota Asia, kata seorang pejabat federasi pada tanggal 8 Agustus 2023 lalu. Seraya menambahkan bahwa kelompok kerja akan mendiskusikan metode seleksi dan negara-negara yang akan dipilih. Menarik juga untuk melihat apakah batas kontrak untuk pemain kuota Asia yang ditetapkan sebesar $100. 000 untuk pria dan wanita, termasuk pajak, akan berubah. Ada argumen yang kuat untuk menaikkan gaji mereka untuk mencerminkan kenyataan bahwa banyak dari para pemain ini telah memberikan kontribusi tim yang lebih besar daripada rekan-rekan domestik mereka yang bergaji lebih tinggi. Klub-klub memperdebatkan apakah akan mempertahankan batasan gaji sebesar $100. 000 untuk tahun pertama kontrak pemain V-League, menaikkannya dalam jumlah tertentu di setiap tahun berikutnya, atau menaikkan batasan gaji secara keseluruhan.